Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan telah menempa kita menjadi pribadi yang berakhlak, menjadi insan yang memiliki kepedulian sosial, mentadaburi Al-Quran sehingga menjadikan ilmu menjadi hikmah, dan sehingga memberikan kemanfaatan bagi sesama. Senantiasa kita bersyukur pada saat menerima kenikmatan karunia ilahi Rabbi dan bersabar saat ditimpa musibah sebagai ujian. Inilah pribadi insan yang mulia yang lahir kembali suci. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh saudara-saudara kami. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ampunan serta hidayah. Dan semoga Ramadan ini menjadikan spirit bagi kita untuk terus berkarya bagi Universitas Padjadjaran dan untuk Indonesia tercinta. Dari saya, Nunui Nur Afiah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Setiawan, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga FPB Unpad semakin unggul dan semakin menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, saya atas nama pribadi maupun atas nama Departemen Ilmu Ekonomi perkenankan untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Universitas Padjadjaran semakin sukses dan maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Sains membawa kemajuan duniawi, agama membuat cerahnya hati. Di bulan Syawal yang penuh barokah dan suci, saya haturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Jika diawali dengan bismillah, maka diakhiri dengan hamdalah. Tibalah kita di hari yang fitrah, mohon dimaafkan segala salah. Ke pasar beli ikan patin sambil mencari duku dan durian. Mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat untuk ibu bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim.
Dan saya berharap Fakultas Ekonomi menjadi fakultas terdepan dan produktif di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Ahmad Faisal, Ketua Pusat Studi Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, saya Adiatma Yudhistira Mandaga Siregar, mewakili Center for Economics and Development Studies, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan Minal Aidin wal Faizin. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat berkah dan ridhonya, dan kiranya kita senantiasa selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu dan Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan segenap sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Saya Ari Pratama, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, wasyamana wasyamakum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi MMKMT mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang saya cintai. Walau wajah tak bisa bersua, tangan tak bisa saling jabat, dan pandemi masih mengganggu keseharian kita, semoga pesan ini mampu menjadi jembatan maaf bagi kami di hari kemenangan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Lebaran Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran menjadi keluarga besar yang kompak, bahagia, dan selalu produktif di masa yang akan datang. Memberi inspirasi dan juga jelas kontribusi nyatanya di tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Rosdini dari Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Harapan saya agar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran semakin maju dan selalu menjadi yang terdepan dan menjadi yang terbaik di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Bapak Ibu, rekan, kolega, dan guru-guru kami tercinta serta rekan-rekan tenaga kependidikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima ibadah saum kita di bulan Ramadan dan kita semua diberikan kesehatan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Rinka Hertika mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi FEB Unpad, semoga selalu menjadi
fakultas yang terus berkembang dan menjadi inspirasi khususnya bagi sivitas akademika Universitas Padjadjaran dan secara umum bagi masyarakat luas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hendry Manampiring, alumni Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Angkatan 93 Universitas Padjadjaran. Dengan ini mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan selalu berada di dalam lindungannya, selalu sehat-sehat, dan semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran semakin jaya dan semakin terdepan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keke Abdullah, alumni FEB Unpad 90, mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad semakin berkualitas dalam hal pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat. Juga semakin menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat bermanfaat bagi sekitarnya. Salam dari Arkansas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Sukmadilaga, Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, ingin mengucapkan kepada seluruh sivitas akademi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Rektor Universitas Yang terhormat Rektor Universitas Padjadjaran, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang kami hormati para wakil dekan beserta manajer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kami hormati para guru besar, yang kami hormati para ketua departemen, yang kami hormati para kaprodi, yang kami hormati para kepala pusat studi, yang kami hormati kepala unit kantor, yang kami hormati pula ini Bapak Dr. Saidul Amin, yang insya Allah ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari beliau, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya di pagi hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap muka, bisa berjumpa secara virtual di tengah kondisi pandemi ini, dan tentu saja semoga salawat salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita selaku umatnya di sepanjang akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir, meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk dapat bersama-sama hadir secara daring dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Seuntai senyum adalah awal persahabatan. Silaturahmi adalah jembatan kekeluargaan. Saling mengingatkan adalah sebentuk persaudaraan. Saling memaafkan adalah bentuk kasih sayang. Buka puasa, minum es kelapa, minumnya paling enak dengan orang tercinta. Karena pandemi kita tidak bisa berjumpa melalui Zoom ini, permohonan maaf keminta. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan serangkaian acara halal bihalal pada pagi hari ini. Yang pertama diawali pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan tentu saja selanjutnya tausiah dan juga doa. Untuk hari adalah acara hiburan dan juga akan ditutup
dengan doa. Baik, Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai acara pembuka, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak dan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa terlindung harapan, semoga acara halal bihalal pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa kendala. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146 sampai 149, insya Allah akan disampaikan oleh Saudara Ismail Maulana dan sari tilawah oleh Ibu Lina. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil, mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada,
Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau, Muhammad, keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya, itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Baik, terima kasih kepada Ismail Maulana dan juga Ibu Lina. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya bagi yang bacakannya, tapi kita yang mendengarkannya. Amin ya Robbal Alamin. Bapak, Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya bila kita akan menyimak sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Rektor Universitas Pajajaran kepada yang terhormat Ibu Profesor Rina Indiasuti, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat hadir tamu kita, penceramah Bapak Dr. Saidul Amin, dan tentu yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Wakil Dekan, kemudian pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan para anggota Senat Fakultas, para guru besar, para dosen, para tenaga kependidikan, para mahasiswa, para alumni, dan tamu undangan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayatnya dan izinnya kita bisa berkumpul untuk melakukan halal bihalal dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang pagi ini insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena pada izinnya di hari Jumat yang berkah ini, terus kita akan meningkatkan silaturahmi di antara keluarga Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan tentu dengan Universitas Pajajaran. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita selama bulan puasa Ramadan, dan tentu saja kita selalu memohon rahmat, hidayahnya serta keberkahan untuk bisa melakukan aktivitas kemudian hari dengan lebih berkualitas lagi. Para hadirin sekalian, izinkan saya pertama mengaturkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada tahun ini, silaturahmi semacam ini dalam rangka halal bihalal kita laksanakan kedua kali dalam bentuk virtual. Tidak mengurangi makna, namun demikian tentu saja walaupun secara virtual ikatan batin kita seyogyanya akan semakin kuat, silaturahmi kita juga semakin berkualitas, dan tentunya tadi harapannya adalah kita semua dapat membangun kualitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kita cintai dengan lebih baik lagi. Juga kami atas nama pimpinan universitas mengucapkan terima kasih pada seluruh warga UNPAD, khususnya warga ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang kemarin tidak melakukan mudik, sehingga insya Allah kita semua akan tetap sehat dan semakin terampil dalam beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Oleh karenanya, mari selalu kita bersyukur atas semua hikmah dari pandemi COVID-19 ini. Pertama, tentu saja kita semakin rasional, semakin terbiasa dan melakukan disiplin pada prokes, protokol kesehatan. Kemudian kita juga optimis dan tetap terus beradaptasi untuk melakukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan khususnya pelayanan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat dalam rangka
tentu saja kita sepakat untuk menghasilkan lulusan sebagai sumber manusia Indonesia yang unggul. Kita ingin mereka kelak menjadi generasi emas, mempersembahkan Indonesia emas di tahun 2045. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya dengan memperkuat silaturahmi ini dan disertai dengan keimanan kita yang semakin tinggi tentu saja, maka rasanya mari kita terus-menerus bersiap dan melakukan terobosan-terobosan untuk menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan khususnya UNPAD dan terlebih lagi adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis di masa mendatang. Perubahan tentu saja akan terus berjalan, tetapi kali ini perubahan ini agak spesial karena tadi kita harus melakukan exit strategi dari pandemi COVID-19 ini dengan sangat baik, dan tentu gilirannya tetap kita persembahkan suatu karya-karya besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari UNPAD untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia tercinta ini. Oleh karenanya, terima kasih yang dalam kepada seluruh warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas semua upaya yang dilakukan dan atas rencana ke depan yang saya rasa semohon kita semua tetap solid dan bekerja bahu-membahu melaksanakan semua visi misi yang telah kita canangkan. Hadirin berbahagia, sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini, mari kita melapangkan dada, memberi maaf, meminta maaf, kemudian juga ke depan tentu saja kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karenanya permohonan maaf ini sekali lagi mari kita refleksi mengingat kesalahan yang sengaja tidak sengaja, dan insya Allah kita semua saling memaafkan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan UNPAD mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala sesuatu yang selama ini barangkali Bapak Ibu kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rektor, Ibu Profesor Rina Indiasuti yang telah memberikan sambutan hangatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan berikutnya dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uni Pajajaran kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Nunui Nur Alfia, SE, MS AKCA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan gembira kita bersyukur pagi ini dapat dengan Bapak Ibu seluruhnya Sivitas Akademika Universitas Pajajaran. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Rektor, Ibu Prof. Rina Indiasuti yang di tengah kesibukan menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini adalah rumah Ibu Rektor begitu. Dan kemudian juga terima kasih kepada yang kami hormati. Ini dari jauh datang dari Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, ya. Dr. Saidul Amin. Alhamdulillah Bapak dapat berkunjung ke Bandung, ke Universitas Pajajaran melalui virtual, ya, sehingga ini dimungkinkan kita bisa berjumpa wajah sekarang. Dan kepada seluruh guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu kami banggakan, Bapak Ibu dosen seluruhnya yang berkarya senantiasa bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Ibu Bapak dari tenaga kependidikan, adik-adik mahasiswa yang senantiasa kami banggakan,
dan para alumni yang tidak pernah berhenti mensupport Fakultas Ekonomi Bisnis selama ini, dan para undangan lain yang hadir pada kesempatan kali ini. Kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kita melakukannya pada situasi pandemi, sehingga kita dapat merasakan betul hikmah dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah menjadi ujian bagi kita, dan kita mengakui bahwa sesungguhnya segala gerak apa yang terjadi itu karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga meskipun di tengah pandemi, saya melihat bagaimana Bu Rektor di tingkat Universitas Padjadjaran itu senantiasa memberikan spirit kepada kami di fakultas untuk senantiasa bisa menerobos inovasi dan berbagai kemajuan yang dicanangkan menjadi tujuan dari Tridharma perguruan tinggi kita, itu tidak pernah berhenti. Meskipun dalam situasi pandemik yang sulit, kita selalu melakukan terobosan. Dan ini semua adalah hasil kerjasama koordinasi yang erat di antara para pelaku, ya, Bapak Ibu di Universitas Padjadjaran, di Fakultas Ekonomi, ya, dan bersama dengan IKA yang begitu kompak begitu, kita senantiasa menciptakan inovasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu dalam kesempatan baik ini kami memohon taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga seluruh ibadah kita ini diterima, dan tentu spirit ini kita bawa untuk memajukan Fakultas Ekonomi pada khususnya dan Universitas Padjadjaran tentu saja pada umumnya, dan agar kita bisa senantiasa berkarya bakti bagi masyarakat secara luas di Indonesia maupun di tingkat rekognisi. Demikian harapan kami, dan dengan melihat betapa persahabatan, koordinasi, kemudian niat kuat dari para stakeholder kami, begitu kami merasa optimis bahwa insya Allah semua visi dan misi serta tujuan Tridharma pendidikan kita dapat tercapai dengan baik. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan Idul Fitri kali ini membawa spirit yang kita untuk berkarya bagi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Padjadjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Prof. Nono yang telah menyampaikan sambutannya dan menyapa kita semua di pagi hari ini. Baik Bapak dan juga Ibu, untuk sambutan berikutnya ini sambutan dari Ketua Senat Fakultas kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ilya Afianti, SE MSI AK CA-CPA. Kami silakan. Terima kasih Bu Eneng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Sayyidul Amin. Terima kasih sudah hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Rektor Universitas Padjadjaran, Ibu Profesor Rina Indiastuti, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Nunui Nur Afia, para guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, para anggota Senat Fakultas, para dosen, para alumni, para mahasiswa, dan seluruh tendik dan keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua pagi ini,
sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual, bertemu, bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Harus senantiasa juga menjaga hubungan baik. Dan selama ini, selama bulan puasa, kita sudah melakukan ibadah kita, ibadah puasa, sholat, berzakat, mengeluarkan zakat fitrahnya, itu semuanya sudah kita tunaikan. Dan pada hari ini tentunya kita akan menunaikan ibadah horizontal kita, bersilaturahmi, berhalal bihalal, bermaaf-maafan. Dan sebetulnya memang hubungan horizontal ini adalah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ibadah vertikal kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan, kegiatan halal bihalal ini insya Allah memiliki pahala yang sangat besar karena menjalin silaturahmi akan mendatangkan keberkahan dan rezeki. Demikian. Semoga kegiatan halal bihalal ini menjadikan kita lebih dapat ikhlas, saling memaafkan, dan kita betul-betul bisa kembali ke hati yang fitri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Ilya yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Senat Fakultas. Baik Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, tentu saja ini kita akan langsung satu lagi, ini telah hadir juga di sini Bapak Dr. Saidul Amin untuk menyampaikan tausiah. Ambil mangga dengan galah diambil paman dan kekar. Satu lagi kita akan mendengarkan tausiah. Sudah ada Dr. Saidul Amin di tengah-tengah kita. Baik, itu saja ini temanya akan diusung itu mengenai menjadi ilmuwan yang bermanfaat kepada sesama manusia dan juga alam semesta. Itu saja Bapak Dr. Saidul Amin ini merupakan dosen dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Saidul Amin untuk menyampaikan tausiahnya. Masih di mute tuh Pak ininya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bisa didengar suara saya? Sudah Pak, sudah jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Pertama-tama puja, puji, dan syukur kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab dengan rahmat, kudrat, iradat, dan inayatnya, kita dapat melaksanakan acara yang luar biasa pada pagi hari ini. Selawat beriring salam, kita pintakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita cintai, Bu Rektor, Bu Dekan, Ibu Ketua Senat Fakultas. Tadi saya termasuk orang yang lama juga termenung. Pagi ini saya bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan dengan 3 bionic woman. 3 Charlie Angels, 3 perempuan-perempuan hebat
yang sangat menginspirasi saya pada pagi hari ini. Pengetahuan saya mungkin inilah satu-satunya di dunia, rektornya perempuan cerdas, dekannya juga perempuan cerdas, dan ketua senatnya juga perempuan yang sangat cerdas. Oleh sebab itu, saya jadi teringat dalam sejarah Islam, di mana rumah sakit pertama yang didirikan oleh Rasul itu juga didirikan oleh perempuan, yaitu Safiyah. Menteri Perdagangan pertama di zaman Umar bin Khattab itu juga diberikan tanggung jawab kepada seorang perempuan cerdas yang bernama Ummu Hani. Jadi di zaman Umar itu Menteri Perdagangan sudah perempuan itu. Dan satu karya fenomenal yang luar biasa di zaman Khalifah Harun al-Rashid, ketika Khalifah dan istrinya Siti Zubaidah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ketika wukuf di Arafah, istrinya Siti Zubaidah terkejut. Orang berkumpul di Arafah, tapi tidak ada sumber air di Arafah. Maka pada waktu itu sang istri yang juga merupakan ahli irigasi membuka irigasi dari satu sungai yang ada jauh di ujung sana, dibuat menjadi satu pusat pengairan yang dapat menjadi tempat bagi seluruh orang yang sedang umrah di Arafah untuk dapat menggunakan air sebaik-baiknya. Dan irigasi itu dilakukan juga oleh seorang perempuan bernama Siti Zubaidah, yang konon kabarnya menghabiskan biaya lebih kurang 1.500.000 dinar pada waktu itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada 3 Bionics Women yang ada di Universitas Pajajaran ini. Yang saya muliakan segenap sivitas akademika Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Pajajaran yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, pada pagi hari ini kita mengadakan acara halal bil halal yang dalam bahasa agama disebut dengan silaturahmi. Sebab kalau kita sebut halal bil halal, ini satu istilah yang membuktikan orang Indonesia itu lebih Arab dari orang Arab. Saya di UIN punya teman yang ngajar di Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab. Kebetulan dia orang Mesir, Dr. Sya'ban namanya. Suatu hari UIN Suskariau mengadakan acara halal bil halal. Kebetulan saya yang diminta menjadi penceramah. Karena Syekh Sya'ban itu duduk di sebelah kiri saya, sambil bergurau saya tanya, Syekh, ma makna halal bil halal? Syekh, apa arti halal bil halal itu? Orang Mesir tadi terkejut. Wallah bi rabbil Ka'bah, katanya. Demi Allah, saya dulu. Baru hari inilah, di Indonesia inilah, saya mendengar istilah halal bil halal. Saya ceritakan halal bil halal itu saling memaafkan, saling merelakan, dan seterusnya. Oh, dia pun terkejut. Hari itu pula lah baru saya tahu, ternyata halal bil halal itu istilah bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang Arab, tapi sangat dipahami oleh orang Indonesia, khususnya orang Riau dan orang Jawa Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, halal bil halal atau silaturahmi tentu punya makna yang lebih luas, lebih dalam. Andai kata itu kita kembangkan di universitas. Kita berharap silaturahmi yang diadakan pada pagi hari ini tidak berhenti di silaturahmi. Dia akan naik kepada silatul fikri. Setelah ada silaturahmi, hubungan kasih sayang, dia naik kepada silatul fikri, hubungan pemikiran. Jadi berbagai orang
yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, memiliki potensi-potensi yang luar biasa, itu diikat dalam silatul fikri. Apakah cukup di silatul fikri? Hanya ikatan konsep, ikatan ide, ikatan yang jauh lebih mengarah kepada epistemologi? Tidak. Dari silatul fikri kita harapkan akan naik ke level yang lebih tinggi, yang kita kenal dengan silatul amali, yaitu tidak sekedar konsep, tapi mampu kita bumikan, mampu kita aplikasikan. Dan tentu yang kita harapkan silaturahmi kali ini akan sampai ke puncaknya yang kita kenal dengan silatul qalbi. Ada kesatuan hati. Andai kata universitas ini, fakultas ini diikat dengan kasih sayang, diikat dengan keilmuan, diikat dengan pekerjaan, tapi yang paling tinggi diikat dengan hati, diikat dengan cinta. Saya yakin Unpad ke depan akan menjadi universitas yang gemilang, cemerlang, dan terbilang. Tidak hanya sampai di situ, kalau segala sesuatu kita bangun dengan cinta, maka tidak akan ada laut yang dalam, tidak akan ada gunung yang tinggi. Fakultas yang kita cintai ini, universitas yang kita cintai ini, pasti dapat meraih semua yang dicita-citakannya. Saya teringat itu, ada seorang ulama besar, mantan Presiden Ulama Islam sedunia, Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sudah berumur 90 tahun lebih. Sekarang kedudukannya digantikan oleh Syekh Profesor Dr. Ar-Raisuni, orang Maroko. Ada satu buku kecil yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyatakan bahwa perbuatan manusia itu terbagi dua. Ada yang dilakukan berdasarkan ketaatan, at-ta'ah, kepatuhan, tuntutan pekerjaan. Itu bagus, tapi nilainya kurang sedikit jika dibandingkan dengan level yang kedua. Katanya, level yang kedua itu seseorang tidak melakukan sesuatu karena panggilan pekerjaan, karena tuntutan profesi, tapi orang sudah melaksanakannya lil mahabbah, karena cinta. Jadi, kalau segala sesuatu didasari oleh cinta, disinilah puncak dari semua aktivitas dan pekerjaan. Kalau setiap dosen memberikan pengajaran, pendidikan kepada mahasiswa dan mahasiswi didasari oleh rasa cinta, maka mereka akan punya komitmen bahwa mereka sesungguhnya memiliki 2 orang anak. Ada anak biologis di rumah, tapi juga ada anak ideologis di kampus. Bagaimana kita berharap anak-anak biologis kita yang ada di rumah bisa maju dan jaya. Begitu jugalah kita berharap anak-anak ideologis kita yang ada di kampus juga bisa maju dan jaya. Kalau ini terjadi, maka sistem pendidikan berbasis kekeluargaan seperti yang sedang dicita-citakan oleh orang-orang yang ada di barat itu akan wujud di hadapan kita bersama. Saya teringat ada satu buku bagus yang ditulis oleh salah seorang profesor di Harvard University. Dia menceritakan seperti ini. Buku itu saya terpaksa mendownloadnya dari internet karena bagus sekali. Buku itu berjudul Excellent Without Soul. Excellent Without Soul. Ini pengalaman beliau mengajar di Harvard, di Institute of Massachusetts,
dan di satu universitas lagi yang semuanya di Amerika. Buku itu sangat menarik menurut saya. Buku yang judulnya juga unik, Excellent Without Soul. Dia menceritakan begini, perguruan-perguruan tinggi di Amerika itu perguruan tinggi yang pada ranking-ranking terhebat di dunia. Bangunannya canggih, IT-nya luar biasa hebatnya, dosen-dosennya bertahap internasional, jurnal-jurnalnya tidak dikelakui lagi. Tapi kata penulis buku itu, ada satu yang hilang di universitas-universitas kita. Yang hilang itu justru soul-nya, jiwanya. Sehingga universitas kita maju jaya tanpa jiwa. Apa itu jiwa yang hilang? Dia menyatakan jiwa yang hilang itu adalah idealisme. Idealisme. Di mana dosen sudah kehilangan idealismenya. Mereka hanya persis seperti robot yang memenuhi dan menyelesaikan semua tugas-tugas profesinya. Tidak punya sense of belonging. Tidak punya moral responsibility. Mereka lupa bahwasanya Palestina masih ditindas. Mereka lupa masih ada penindasan-penindasan lain di luar. Mereka hanya asik hidup di Menara Gading yang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi idealisme itu hilang. Itu yang menjadi salah satu tajuk di buku tersebut, di mana baginya perguruan tinggi jangan sampai mengalami hal yang sama, megah, gemah, ripah, tapi kosong dari jiwa, kosong dari idealisme, kosong dari moral responsibility. Tentu apa yang terjadi di Amerika tidaklah bisa terjadi begitu saja di Indonesia, khususnya di Unpad dan di Fakultas Ekonomi. Saya yakin di sini tentu para dosen akan mengajar dengan jiwa, akan mendidik dengan hati. Sebab bagi kita pembangunan itu bukan hanya badan, tapi yang paling penting adalah pembangunan batin. Ini yang selalu kita nyanyikan, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah. Dalam Islam, saya ketika adinda saya Budi meminta saya ceramah, saya sebetulnya ya kurang enak juga begitu. Kalau dibandingkan dengan UIN tempat saya ngajar, tentu level Unpad itu jauh di atas. Gitu. Biasanya kami yang minta tolong ke Unpad, bukan Unpad yang minta tolong ke UIN. Gitu. Tapi karena didesak ya saya melihat judul yang diberikan juga sangat bagus. Saya pikir-pikir apa yang dijadikan judul kita pada pagi hari ini memang sesuatu yang luar biasa. Dan itu pada track ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam Islam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, Bu Rektor, Bu Dekan, Bu Ketua Senat, para guru besar yang berbahagia. Dalam Islam itu ada 3 level manusia. Dan setiap kita sebelum meninggalkan dunia ini, sebaiknya dapat menyelesaikan step by step, level demi level, yang itu merupakan sesuatu yang ideal dalam ajaran Islam. Yang pertama, seorang muslim yang baik seharusnya menyadari bahwa dia memiliki potensi yang luar biasa. Para dosen, para guru besar harus menyadari mereka itu memiliki potensi yang luar biasa berdasarkan ajaran Islam. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu itu
dikembangkan menjadi aktual. Apa itu level aktual? Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَاكُمْ ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan kami menjadikan kamu itu umat yang wasata, umat yang moderat. Kalau kita lihat tafsir-tafsir, wasata di situ umat yang mampu menjadi contoh bagi umat-umat yang lain. Kalau sudah sampai pada level seperti ini, seharusnya Thomas Alva Edison itu orang Islam. Seharusnya Adam Smith itu juga orang Islam. Sebab orang Islam yang baik itu, dia guru besar, dia doktor, tidak hanya sampai di situ. Dia harus mampu menjadi rujukan bagi semua orang. Sehingga ketika berbicara tentang apapun di dunia ekonomi, di dunia bisnis, orang akan merujuk kepada para profesor, orang akan merujuk kepada dokter-dokter yang ada di UNPAD. Sebab mereka memang layak dijadikan rujukan. Mereka layak dijadikan referensi. Mereka sudah melewati sekedar level potensial menjadi level yang betul-betul aktual. Makanya dalam sejarah-sejarah peradaban Islam, tokoh-tokoh itu berlomba-lomba ingin menciptakan sesuatu yang baru. Yang dalam Al-Quran dikatakan Al-Baqiyat As-Salihah. Yang dalam bahasa kita mungkin kita artikan dengan legacy. Kita artikan dengan warisan abadi yang memiliki kebaikan. Sehingga setiap doktor, setiap profesor itu memiliki Al-Baqiyat As-Salihah. Memiliki konsep-konsep, memiliki teori-teori, memiliki sesuatu yang itu akan menjadi panutan, turutan, dan menjadi rujukan bagi orang sudah kita. Itu yang dikatakan oleh Allah, وَجَعَلْنَاكُمْ ummatan wasata. Kami jadikan kamu itu harus menjadi orang yang terbaik, yang menjadi rujukan, yang menjadi tempat orang kembali ketika mau berbicara tentang itu. Memang disitulah orangnya. Dan kita harus bisa menjadi itu. Ini yang dikatakan dengan Al-Baqiyat As-Salihah itu. Tapi, apakah cukup hanya sampai pada level aktual saja? Ternyata tidak. Islam menyuruh kita untuk sampai pada level yang tertinggi. Sesuai dengan judul yang kita bicarakan pagi ini. Yaitu level universal. Apa maksud level universal? Ini yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak, kami utus engkau ya Muhammad terkecuali rahmat bagi sekalian alam. Kalau keberadaan UNPAD, keberadaan fakultas yang kita cintai ini hanya sekedar membangun Jawa Barat, kita belum menjadi muslim yang sejati. Kalau keberadaan UNPAD, keberadaan fakultas yang kita cintai ini hanya sekedar menjadi bunga-bunga di Republik Indonesia, kita belum lagi menjadi muslim sejati. Tapi andai kata keberadaan UNPAD, keberadaan fakultas yang kita cintai ini mampu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rujukan bagi semua penduduk alam semesta, barulah Bu Rektor, Bu Dekan, dan Bu Ketua Senat bisa berbangga. Sebab kita sudah menjadi muslim yang sejati. Bagi saya, kalau nilai-nilai moral, nilai-nilai agama ini kita padukan dengan kekuatan akal kita, insya Allah UNPAD di masa akan datang akan menjadi satu mutiara ratna mutu munikam dari Indonesia untuk dunia. Kita tidak lagi berkejar-kejar menjadi 10 yang terbaik di Indonesia, tapi UNPAD akan menjadi world class university, menjadi universitas kebanggaan umat yang itu dipersembahkan kepada seluruh penghuni alam jagat raya ini. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan, seperti pesan Adinda Budi tadi,
kalau masih ada waktu, jika ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama, maka kita diskusikan dulu. Kalau memang sudah tidak ada waktu, mungkin nanti akan kita tutup dengan doa saja. Kepada pembawa acara, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Saidul Amin. Mungkin kepada Bapak dan juga Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sharing, kami silakan. Ya. Baik, Bu Rektor, Bu Dekan, kami silakan Bu Dekan. Terima kasih Bapak Dr. Saidul Amin yang betul-betul telah menginspirasi kami semua ini. Ada satu hal ya tadi yang sangat menginspirasi kami, bahwa kekuatan keilmuan ini harus dibarengi begitu dengan kekuatan spirit dari keilahian. Karena bagaimanapun tujuan penemuan ilmu itu adalah agar menjadi hikmah, sehingga kita merendahkan diri dengan keilmuan ini dapat menjadi panutan kepada masyarakat luas. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz Saidul Amin, fenomena kita ini ketika menghadapi bulan Ramadan, kita menyiapkan spirit yang besar begitu untuk menyambut bulan Ramadan ini sebaik-baiknya, ya, bagaimana mempersiapkan diri untuk ibadah kita yang terbaik. Dan saya kira itu harus menjadi energi untuk 11 bulan kemudian yang akan kita hadapi. Tetapi tantangannya adalah ketika kita menghadapi bulan-bulan berikutnya itu, kemudian kadang agak surut begitu. Energi ini menyurut, ya. Nah, ini menjadi tantangan yang kita hadapi dari tahun ke tahun setelah Ramadan. Padahal ketika menghadapinya itu, menghadapi Ramadan, kita betul-betul dengan sepenuh harapan ya untuk bisa beribadah sebaik-baiknya. Saya kira fenomena ini bagaimana Pak Dr. Saidul Amin sehingga kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk menjadi energi kita ke depan begitu ya, untuk membangun seperti yang tadi kita harapkan, rahmatan lil alamin, itu menjadi tujuan akhir dari kita. Demikian fenomenanya Pak Saidul Amin. Mungkin kita bisa berbagi mengenai hal ini. Atau mungkin ada pengalaman lain dari rekan-rekan di sini yang merasakan bagaimana efek Ramadan, ya, atau setelah Ramadan, selama dan setelah Ramadan ini, apa yang kita harapkan untuk kemudian bisa dibangun begitu, bisa dikuatkan. Mungkin Prof. Ilya bisa memberikan juga pandangan mengenai hal ini, Ibu Prof. Ya, terima kasih Bu Dekan, Pak Dr. Saidul Amin. Luar biasa ini pencerahan dari Bapak. Jadi kita ini sebagai ilmuwan tentunya tidak bisa hanya berkutat kepada ilmu yang kita peroleh dari riset, dari membaca, dari mengajar, tetapi memang harus diimplementasikan bagi kebermanfaatan bagi dunia dan planet, bagi sesama manusia dan planet ini. Nah, bagaimana mengimplementasikan kita menjaga planet yang dititipkan Sang Pencipta ini pada manusia untuk merawat planet, untuk merawat alam semesta, untuk merawat kebersamaan kita sesama umat manusia ini yang menggunakan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, kita pelajari. Seperti itu Pak Dr. Saidul Amin. Jadi implementasi keilmuannya. Terima kasih.
Terima kasih banyak. Melalui pembawa acara saya ingin sedikit berkomentar, menyampaikan apa yang disampaikan oleh dua guru besar yang luar biasa ini. Begini, mungkin kita sepakat menyatakan bahwa Ramadan itu adalah diklat ilahiyah untuk kepentingan insaniah, akan tetapi tujuan akhirnya adalah alamiah. Maksudnya, Ramadan itu diklat ilahiyah. Diklat yang silabusnya, SAP dan macam-macamnya itu bahan mentahnya dari Allah. Tapi untuk kepentingan insaniah, di mana manusia harus berperan dalam diklat itu. Tujuan akhirnya harus alamiah, yang kita sebut dengan universalitas. Saya setuju dengan apa yang dikatakan dua orang profesor tadi. Ada ketidaknyambungan antara latihan atau diklat dengan kenyataan. Sehingga kita umat Islam ini dalam berpuasa persis seperti PSSI, Bu Rektor. Latihannya bagus, tapi ketika bertanding kalah terus masalahnya. Jadi, itu yang sering terjadi. Makanya, Allah itu sangat apik sekali menyusun nama-nama bulan itu. Ramadan, bulan latihan. Setelah bulan Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal. Syawal itu kan bahasa Arab. Artinya to increase, to improve. Bahasa Arabnya disebut dengan irtifa. Artinya bulan Ramadan, bulan latihan. Syawal itu bulan peningkatan. Keberhasilan kita berpuasa itu ditentukan bagaimana amal kita setelah bulan Syawal. Ada peningkatan enggak? Syawal enggak kita? Increase enggak? Improve tidak? Develop tidak? Kalau terjadi developing, kalau terjadi increasing, maka puasa kita berhasil. Coba kita pikirkan. Saya kebetulan menjadi ketua Basnas di Riau. Tapi ilmu saya di bidang ekonomi terbatas, Bu. Di bulan Ramadan, kita dididik untuk bersedekah. Kita dididik untuk berzakat. Gitu. Tapi ternyata di kampung saya, dan mungkin di kampung ibu juga, penerima zakat di surau-surau, di masjid-masjid, itu dari tahun ke tahun, orangnya itu juga. Seakan-akan kita mewariskan kemiskinan di masjid. Bagaimana para pakar-pakar ekonomi di UNPAD itu bisa berpikir, bagaimana caranya ini? Supaya zakat itu, yang dalam Islam tujuannya mengentaskan kemiskinan, betul-betul mengentaskan. Kenapa zakat yang ada sekarang persis seperti membuang garam ke laut? Nggak ada artinya. Itu tentu sudah di luar keilmuan kami orang agama. Seharusnya kami orang agama ini di backup oleh orang-orang yang pakar ekonomi di UNPAD, di UI, di mana-mana. Bagaimana zakat kita yang kata IPB itu bisa 270 triliun, walaupun yang sekarang kita bisa ngutip seluruh Indonesia sekitar 10 sampai 15 triliun, itu bisa optimal. Dan bagaimana zakat itu betul-betul menjadi sumbangan umat untuk bangsa dan untuk semesta. Kalau pakar-pakar ekonomi kita bisa merumuskan itu menjadi al-baqiyat as-solehah. Allah akan mencatat itu menjadi amal abadi bagi para profesor ahli-ahli bisnis dan ekonomi yang ada di UNPAD. Gitu. Dan kita di Basnas tidak punya konsep itu, karena kita memang kekurangan orang yang ngerti seluk-beluk ekonomi itu kan bukan kami orang agama. Kita hanya bisa menghimbau masyarakat, ini loh zakat. Tapi bagaimana mengoptimalkan duit zakat sehingga menjadi basis ekonomi umat, itu tentu kami harus betul-betul bermohon kepada para pakar-pakar ekonomi yang punya kepedulian terhadap masa depan umat dan bangsa itu. Itu yang paling penting. Jadi begitu apinya Allah, satu bulan kita dilatih, masuk ke bulan Syawal, harus ada peningkatan dalam segala hal. Di bulan Ramadan kita disuruh zakat, kita disuruh bersedekah.
Kita disuruh peduli kepada orang sekeliling kita. Tapi setelah Ramadan kan kepedulian itu habis juga. Kenapa dari Ramadan ke Ramadan ekonomi kita tidak meningkat? Rasa kepedulian sosial kita juga tidak. Ibadah kita ya akan kembali ke nol. Makanya setelah Ramadan ada Syawal. Ada bulan peningkatan amal itu. Dan itu luar biasa bagusnya. Saya ingin bercerita sedikit lah. Di Baghdad, itu para ilmuwan dahulu di zaman Bani Abbasiyah, sekitar tahun 800-an, 900-an itu. Itu menghadirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Ketika Romawi, Parsi baru mengenal jam air, jam tak pasir. Kita di Baghdad sudah mengenal jam yang terbuat dari angka-angka yang sudah ada, jarum panjang, jarum pendek. Tapi lucunya ketika ditanya kepada teknokrat-teknokrat muslim itu, untuk apa capek-capek jam? Jawabannya hanya satu, agar orang Islam itu tahu waktu, menghargai waktu, dan yang paling penting, sholat tepat pada waktu. Bagaimana hasil dari teknologi, di samping bermanfaat untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan, tapi ada kaitan dengan hal-hal yang sifatnya keakhiratan. Begitu juga Ibnu Sina, ketika membuat alat-alat bedah macam-macam itu, yang dia menulis buku berjudul Al-Qanun, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Canon, dan buku itu menjadi buku standar untuk fakultas kedokteran sampai awal abad ke-18. Ketika ditanya orang pada dia, ngapain susah-susah bikin ensiklopedi kesehatan itu? Jawabannya apa? Ini bakti saya untuk umat manusia berdasarkan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau levelnya begitu kan luar biasa, Bu. Para profesor di bidang ekonomi harus punya sesuatu, dan itu dilakukan berdasarkan cintanya kepada agamanya. Sebab agama yang paling benar itu pada akhirnya adalah agama yang mencerahkan, agama yang memberikan kesejukan, agama yang menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah lah, lain kali kita diskusikan secara lebih panjang lebar, tapi intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh para guru besar yang tadi. Intinya ya, ilmu itu jangan sekedar ilmu. Di sini bedanya epistemologi Islam dan epistemologi kita di Barat. Kita tidak bisa menyatakan ilmu itu value free, kita tetap menyatakan ilmu itu value blended. Sebab ilmu pertama yang disampaikan Allah kepada Rasulnya, Iqra, bacalah, telitilah, buatlah jurnal. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi yakinilah, ilmu itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral, nilai-nilai di mana setiap kita pemilik ilmu akan bertanggung jawab kepada Allah terhadap ilmu yang kita miliki. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemulah di alam yang nyata begitu. Kalau sekarang nampaknya kan jauh di mata, dekat di WA saja gitu. Saya serahkan kepada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sayyidul Amin atas tausiahnya. Mungkin bisa langsung ditutup saja dengan doa Pak Dr. Sayyidul Amin. Kami silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami sadar, dosa kami lebih banyak dari buih di tepi pantai, lebih banyak dari pasir di gurun Sahara, lebih banyak dari bintang di angkasa raya. Namun ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin,
kalau bukan Engkaulah yang menghapuskan dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami akan meminta ampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Berikan kepada keduanya kasih-Mu yang tak bertepi, sampaikan kepada keduanya sayang-Mu yang tak berbatas. Rabbana la tu'akhizna innasina au ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami segenap Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran kadang-kadang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab itu membuat kami memiliki sedikit waktu untuk dapat mendidik anak-anak kami. Tanggung jawab yang dibebankan negara kepada kami cukup berat. Oleh karena itu, ya Allah, kami bermohon kepadamu, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, seperti mana Kau kabulkan doa Nabi Ibrahim ketika dia berkata, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara kami. Sebagaimana Kau kabulkan doa Nabi Zakaria ketika dia berkata, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami segenap keluarga besar Universitas Padjadjaran, khususnya fakultas yang kami cintai ini, menjadi universitas dan fakultas yang setiap sivitas akademikanya dapat melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Jauhkan kami dari sifat dengki, jauhkan kami dari sifat hasad, jauhkan kami dari sifat sombong, jauhkan kami dari sifat yang saling memecah belah. Satukan kami dalam iman dan Islam kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan agar universitas ini menjadi universitas yang tidak hanya baik di dunia, akan tetapi menjadi ladang amal kami di akhirat nanti. Sebab ya Allah, hanya kekuatan itu milik-Mu saja. Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jadikanlah kami bekerja berbakti di Unpad ini menjadi jihad yang kami laksanakan untuk mendapatkan keridhaan-Mu di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Saidul Amin yang telah menyampaikan tausiahnya dengan tema menjadi ilmuwan yang bermanfaat kepada sama manusia dan juga alam semesta. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atas segala apa yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa kita yang baru saja kita panjatkan. Anak lulus ujian renang tinggal menunggu yang akan minang. Kalau mendengar tausiah tadi, hati adem, pikiran tenang. Duduk sendiri di semak-semak, kalau lebaran membuat ketupat. Terima kasih sudah menyimak, semoga tausiah membawa manfaat. Baik Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, ini untuk selanjutnya ini akan ada 3 penampilan. Ini terdiri dari penampilan dari mewakili tenaga kependidikan, juga mewakili dari mahasiswa dan juga dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Baik, untuk penampilan yang pertama, ini kita akan menyaksikan penampilan dari Bapak Agus Dwianto. Beliau merupakan tenaga kependidikan di FEB Unpad yang akan membawakan lagu religi dari tim Nasyid Hasbi Allah yang berjudul Kedamaian Ciptaan dari Asep NK. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah lagu dari saya bersama tim Nasid Hasbiyallah yang berjudul Kedamaian untuk seluruh sivitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran.
Baik, Bapak dan juga Ibu yang berbahagia, berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Agus. Untuk selanjutnya ini kita akan ada penampilan lagi nih dari mahasiswa MIM, yaitu dari Puji. Ini yang akan membawakan lagu religi yang berjudul Aisyah, isi Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat menyaksikan. Baik,
Bapak dan juga Ibu berbahagia, berikan aplaus yang meriah untuk Puji Ratnasari. Ini merupakan penampilan dari mahasiswa MEM. Ini banyak sekali nih berprestasi di bidang kesenian. Tentu saja ini ada satu lagi, ini penampilan terakhir. Kita akan menampilkan ini dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau juga termasuk salah satu dosen yang produktif, banyak sekali mengaransemen beberapa lagu, dan tentu saja kita akan menyaksikan ini permainan kelihayan bermain piano dari Bapak Dr. Adiatma Siregar. Ini akan menampilkan instrumental berjudul All As One. Selamat menyaksikan. Baik, demikian penampilan dari Bapak Dr. Adiatma Siregar. Berikan aplaus yang mulia. Ini alhamdulillah sekali. Terasa kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita menutup acara, Bapak Ibu kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami silakan kepada Bapak dan juga Ibu untuk menyalakan kameranya. Kami silakan. Ini ada 6 slide. Kami silakan Bapak Ibu untuk menyalakan terlebih dahulu kameranya. Kami silakan ini kepada Ibu Wulan, nanti akan mengambil gambar. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide yang ketiga,
Mohon bersiap-siap. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk slide yang keempat. 1, 2, 3. Untuk slide yang kelima. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu. Demikian serangkaian acara Halal Bihalal Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang telah berkenan hadir secara virtual di pagi menjelang siang hari ini, yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini, dan semoga kebersamaan kita dapatkan limpahan rahmat dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga aktivitas Bapak dan juga Ibu dilancarkan, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan maaf atas segala kekurangan. Bila Ibu ada harapan untuk sembuh, tapi bila lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Bobok sapanon, carang sapakan, pamugi agung cukup lumur kersang hapunten, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Luar biasa. Maaf lahir batin. Karena dia keren tadi pianonya, Kang. Tapi beda topik gitu. Keren semua ya. Bagus.